terkasih, bagaimana kabar saudara hari ini? Menjalani kehidupan di hari ini, kita akan bersama menghayati firman Tuhan sebagai sumber kekuatan bagi kehidupan kita, yang pada saat ini diambilkan dari Galatia 1 ayatnya yang ke-6 sampai dengan yang ke-12, yang demikian firman Tuhan. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain, yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang kukatakan sekali lagi, jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Sebab aku menegaskan kepadamu, saudara-saudaraku, bahwa Injil yang kuberitakan itu bukanlah Injil manusia. Karena aku bukan menerimanya dari manusia, dan bukan manusia yang mengajarkannya kepadaku, tetapi aku menerimanya oleh penyataan Yesus Kristus. Saudara-saudara yang terkasih, demikian pembacaan firman Tuhan saat ini. Yang berbahagia ialah kita yang mendengarkan dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Saudara-saudara yang terkasih, tema kita saat ini adalah asli atau palsu. Saudara-saudara terkasih, di zaman yang semakin modern ini, dengan semakin berkembangnya teknologi, semakin banyak barang-barang yang bisa dipalsukan. Tidak hanya sebatas uang palsu, tetapi juga dengan hal-hal yang lain. Ada sepatu, tas, dan lain sebagainya. Seringkali dibuat mengatasnamakan sebuah merek tertentu, tetapi kenyataannya barang itu adalah barang yang palsu. Sekarang malah barang-barang yang sejatinya palsu atau yang jiplakan itu lebih familiar dengan sebutan barang-barang KW. Tetapi sejatinya barang yang disebut KW tetaplah masuk dalam deretan barang palsu, karena bukan barang yang asli atau barang yang original. Saudara-saudara terkasih, dalam bacaan kita saat ini, Rasul Paulus namanya juga dibuat heran. Bahkan cenderungnya Rasul Paulus geram dengan adanya ajaran palsu yang kemudian banyak menyesatkan jemaat di Galatia. Paulus dari nada bicaranya tampak heran. Mengapa toh jemaat di Galatia itu bisa dengan mudah berbalik mempercayai Injil yang palsu itu? Bahkan Paulus menegaskan orang yang dengan sengaja memberitakan Injil yang palsu itu akan dihukum oleh Allah. Dan hal ini sebenarnya Rasul Paulus ingin menegaskan bahwa memberitakan sesuatu yang tidak tepat, terlebih memberitakan firman Tuhan yang palsu, orang itu akan mendapatkan malapetaka. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang dilakukan Rasul Paulus bukan untuk memegahkan dirinya. Memang untuk menegaskan bahwa mereka yang sudah pernah percaya kepada Kristus, janganlah berbalik mempercayai Injil yang nyatanya palsu. Dalam kehidupan kita pun kita punya peluang juga untuk jatuh kepada keyakinan-keyakinan yang menggoyahkan kita. Keyakinan-keyakinan yang sebenarnya bertentangan dengan iman kita.
Bahkan kita juga mendapati banyak pengajaran-pengajaran palsu yang membuat kita itu tersesat. Seakan-akan ajarannya itu sesuatu yang baik, yang tepat, tetapi ujung-ujungnya itu membawa kita jauh dari kehendak Tuhan. Oleh karena itu kita harus waspada. Kita harus menjaga iman kita agar tidak mudah tersesat oleh rupa-rupa ajaran palsu itu. Mari kita kuat berpegang pada keyakinan bahwa Injil Kristus adalah satu-satunya kabar baik yang patut untuk kita percayai. Kita yakini kebenarannya. Salah satu cara yang bisa kita pakai adalah ketika kita mendapatkan sebuah pengajaran tertentu, maka lihatlah kembali dalam Alkitab kita. Apakah Alkitab kita berbicara hal yang sama atau tidak? Kalau tidak, berarti itu ada sebuah pengajaran yang palsu. Kiranya firman Tuhan saat ini mampu untuk mencerahkan kehidupan kita sekalian. Tuhan memberkati saudara sekalian. Amin. Sebelum kita berdoa, kita akan menghayati sebuah lagu. Oleh karena itu, selamat menyaksikan. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hati
Saudara-saudara yang terkasih, mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman-Mu saat ini yang memberikan kami sebuah hal yang baik, bahwa kami diperlihatkan dengan sebuah kenyataan bahwa kami menghadapi banyak pengajaran-pengajaran palsu. Sesuatu yang terlihat baik, sesuatu yang terlihat itu berasal dari Tuhan, tetapi kemudian membawa kami jauh dari Tuhan. Tuhan, mampukan kami untuk setia kepada firman-Mu yang menjadi dasar kehidupan kami, sehingga kami tidak dengan mudah diombang-ambingkan oleh pengajaran-pengajaran yang sesat. Tuhan, tolong kami. Tuhan, tolonglah kami. Dan Tuhan, tolong kami. Amin. Saudara-saudara kasih, demikian Gembala Menyapa edisi saat ini. Kita akan kembali dalam Gembala Menyapa edisi berikutnya. Oleh karena itu jangan lupa like, subscribe, dan share video ini supaya menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan memberkati saudara semua dalam setiap karya dan kehidupan saudara. Amin.